Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas berkaitan dengan biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus ya. Jadi ini kalau kita ngomongin biaya relevan itu adalah biaya yang berbeda-beda di antara alternatif. Intinya seperti itu. Nah, biaya relevan biasanya juga disebut dengan biaya diferensial karena ada perbedaan-perbedaan. Oke, pendahuluannya adalah pengambilan keputusan untuk memilih alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang diperlukan salah satunya adalah informasi biaya. Untuk pengambilan keputusan manajemen merupakan informasi masa yang akan datang. Jadi gini, alternatif dalam pemilihannya itu adalah pilihan-pilihan di masa yang akan datang. Nanti ada contohnya, ya. Bukan pemilihan di masa yang lalu. Kalau masa lalu itu bukan lagi pilihan, tetapi sudah terjadi. Tapi pilihan di sini maksudnya adalah di masa yang akan datang. Yang kedua, informasi biaya masa yang akan datang bukan seluruhnya merupakan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Jadi, walaupun ya alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang, tetapi tidak semuanya bisa dikatakan biaya relevan. Karena apa? Karena hanya biaya masa yang akan datang yang berbeda di antara alternatif tindakan saja yang merupakan biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Artinya apa? Jadi yang dikatakan biaya relevan, biaya masa yang akan datang, kemudian tidak semua biaya masa yang akan datang itu sebagai biaya relevan, hanya yang berbeda di antara alternatif. Kemudian ini contohnya ya. Perusahaan akan mengambil keputusan untuk memilih jenis bahan baku yang akan digunakan dalam satu proses produksi. Informasi mengenai taksiran biaya penggunaan masing-masing jenis bahan baku sebagai berikut. Ada harga beli per kilogram, kemudian ada upah langsung. Untuk bahan baku X, Y, dan Z, sama-sama harga per kilonya adalah Rp3.000. Yang membedakan di sini adalah upah langsung per kilo, yaitu Rp9.000 untuk X, Y 8.000, untuk Z 8.500. Manakah yang disebut dengan biaya relevan? Nah, di sini kita tahu, walaupun semua data ini berkaitan di masa yang akan datang, tetapi harga beli per kilo ini bukanlah biaya relevan. Karena harganya sama, tidak ada alternatif, tidak ada pilihan, semuanya sama. Tetapi yang dikatakan biaya relevan itu adalah yang upah langsung per kilogramnya ini. Ya, kenapa? Karena di situ ada perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan upahnya ada yang 9.000, ada yang 8.000, dan juga ada yang 8.500. Jadi sudah dipahami ya, biaya yang di masa yang akan datang bisa dikatakan biaya relevan karena mempunyai alternatif pilihan. Kalau sama bukan biaya relevan. Selanjutnya, suatu biaya disebut relevan ya atau diferensial yang saya kemukakan di atas tadi. Memenuhi kriteria yang pertama merupakan biaya masa yang akan datang, itu satu kategorinya. Yang kedua berbeda di antara alternatif. Nah, sebaliknya biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Misalnya biaya masa lalu, jelas bukan. Yang kedua adalah biaya masa yang akan datang yang sama di antara alternatif, artinya tidak ada perbedaan-perbedaan alternatifnya. Seperti contoh di atas tadi. Harga per kilogram semuanya adalah 3.000. Itu bukan biaya relevan. Ya. Tetapi yang berbeda di antara alternatif itulah yang dikatakan biaya relevan. Kemudian pengambilan keputusan khusus. Ya. Pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi pengambilan keputusan yang bersifat rutin dan pengambilan keputusan khusus. Nanti yang kita bahas berkaitan dengan pengambilan keputusan khusus. Kalau keputusan yang sifatnya rutin tidak kita bahas. Nah, pengambilan keputusan khusus yang dibahas dalam kaitannya dengan konsep biaya relevan, terutama yang berkaitan dengan memilih alternatif. Di antaranya satu, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang kedua, pengurangan atau penambahan jenis produk atau departemen. Yang ketiga, membuat sendiri atau membeli bahan baku produksi. Yang keempat, membuat atau memproses lebih lanjut hasil produksi. Yang kelima, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Yang keenam adalah penggantian aktiva tetap. Tapi penggantian aktiva tetap ini nanti kita juga tidak bahas. Nah, kalau menerima atau menolak pesanan khusus, mungkin dalam akuntansi biaya, teman-teman dulu sudah pernah diajari, ya, yaitu pengambilan keputusan,
menerima atau menolak pesanan khusus atau biaya pesanan khusus ya. Itu ada ya. Kemudian selanjutnya ini kita langsung ke contoh aja. Nanti teori-teorinya teman-teman bisa membaca langsung dari modul yang telah saya berikan. Yang pertama adalah menerima atau menolak pesanan penjualan khusus. Pesanan penjualan khusus. Oke. Perhitungan laba rugi perusahaan sebelum mengerjakan pesanan khusus adalah sebagai berikut. Hasil penjualan yaitu 1000 unit dikali Rp2.000 harga per unitnya yaitu 2 juta. Biaya produksinya ya untuk variabelnya adalah biaya variabelnya per unit adalah 1.200. Unit yang diproduksi adalah 1.000. Totalnya berarti 1.200.000. Kemudian untuk biaya tetapnya Rp300.000. Jadi total biaya produksi yaitu 1.500.000. Ya. Ini yang perlu diperhatikan, ini kita tidak memperinci biaya variabel meliputi apa aja, tetapi ini secara total aja ya. Kalau kita sudah belajar ya sebelum-sebelumnya yang namanya biaya variabel ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP variabel. Kemudian totalnya biaya produksi sudah diketahui 1.500.000, laba kotornya adalah 500.000. Ini didapat dari hasil penjualan dikurangi biaya produksi. Oke. Nah, biaya usaha dikurangi lagi sebagai kurang yaitu Rp150.000. Maka laba bersih yang didapat adalah Rp350.000. Ini masih soal. Kemudian perusahaan menerima pesanan khusus sebanyak 100 unit dengan harga jual 1.400 per unit produk. Untuk mengerjakan pesanan tersebut, perusahaan tidak perlu menambah kapasitas pabrik dan biaya usaha. Bagaimana keputusan manajemen mengenai pesanan khusus tersebut? Diterima atau ditolak? Jadi ini gini gambarannya. Ternyata perusahaan tersebut selain dia bisa membuat produk sendiri untuk produksi sendiri sebanyak 1.000 unit tadi, ternyata dia juga mendapat pesanan dari pihak luar yaitu sebanyak 100 unit. Tetapi karena ini sifatnya pesanan ya, dibahas dalam harga pokok pesanan ya, akuntansi biaya sudah dibahas, insya Allah ada yang sudah ya. Ini bagaimana diterima atau ditolak dengan harga di bawah standar, karena harga standarnya adalah Rp2.000, tetapi di sini karena dia sifatnya pesan yaitu 1.400. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut ya. Ada tabel di sini, berapa kolom? Ada 4 kolom ya. Nah, tanpa pesanan khusus dan dengan pesanan khusus, nanti ada juga perbedaannya. Hasil penjualannya, kalau tanpa pesanan khusus 2 juta, sudah dibahas di atas ya. Kemudian kalau dengan pesanan khusus yaitu 2 juta ditambah Rp140.000. Maka totalnya di sini adalah 2.140.000 ya. 140.000 ini didapat dari 1.400 dikali 100 ya. Maka selisih yang didapat adalah perbedaannya adalah Rp140.000. Biaya produksi variabelnya yaitu 1.000 dikali 1.200, maka di situ tanpa pesanan khusus totalnya adalah 1.200.000. Sedangkan dengan pesanan khusus yaitu 1.100. 1.000 adalah pokoknya, 100 adalah pesanan dari pihak luar. Dikali biaya variabelnya adalah 1.200. Maka dengan pesanan khusus totalnya adalah 1.320.000. Maka di sini terdapat selisih sebesar 120.000. MK atau margin kontribusinya adalah untuk tanpa pesanan khusus yaitu Rp800.000, dengan pesanan khusus yaitu Rp820.000. Di sini perbedaannya adalah Rp20.000. Maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan analisis tersebut di atas, sebaiknya manajemen menerima atau mengerjakan pesanan penjualan khusus tersebut karena tambahan pendapatan sebesar Rp140.000 lebih besar dari tambahan biaya Rp120.000, yang berarti dengan mengerjakan pesanan khusus akan menambah laba perusahaan sebesar Rp20.000. Jadi pesanan tersebut sebaiknya
sebaiknya kita ambil. Karena dengan adanya pesanan tersebut, perusahaan menambah keuntungan sebesar Rp20.000. Ya. Nanti kalau ada hal-hal di sini yang belum paham, teman-teman juga bisa tanya langsung kepada saya. Untuk selanjutnya yaitu peniadaan jenis produk atau departemen. Ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama, biaya terhindarkan adalah biaya-biaya yang tidak akan terjadi jika satu jenis produk atau departemen ditiadakan. Yang kedua, sebaliknya, biaya tak terhindarkan adalah biaya yang tetap akan terjadi dengan pengambilan keputusan untuk meniadakan suatu jenis produk atau departemen. Biaya terhindarkan adalah biaya yang tidak akan terjadi ini apabila suatu jenis produk atau departemen ditiadakan. Nanti saya kasih contoh aja seperti ini. Ya. Misalkan dalam satu toko, ya, ini contoh aja langsung, nanti saya jelaskan. Nah, sebuah departemen store, nah ini nanti saya jelaskan di soal aja. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Berikut ini taksiran perhitungan laba rugi untuk setiap departemen tersebut. Ya, hasil penjualan untuk makanan, kelontong, dan obat masing-masing adalah 5.000, 4.000, dan 500. Jumlahnya adalah 9.500. Ya, tetapi nanti kalau di selanjutnya itu kita bikin 9.500.000 itu ya. Ini hanya menghilangkan 3 angka di belakangnya, yaitu 5 juta dijadikan 5.000 gitu, biar lebih mudah aja. Ya, nanti nggak usah bingung. Biaya variabelnya yaitu untuk makan, kelontong, dan obat masing-masing 4.000, 2.800, dan 300. Total keseluruhannya adalah 7.100. Margin kontribusi masing-masing makanan 1.000, kelontong 1.200, dan obat 200. Maka totalnya di situ adalah 2.400. Biaya tetap terhindarkan. Nah, ini terhindarkan sama tak terhindarkan. Biaya tetap terhindarkan yaitu 750 untuk makanan, kelontong 500, dan obat Rp75. Jumlahnya adalah 1.325. Ini saya contohkan. Apabila nanti departemen makanan dihilangkan, itu biaya tetap terhindarkan tuh misalkan ya itu ada piring, ada gelas, ada sendok, itulah yang disebut dengan biaya tetap terhindarkan. Kenapa terhindarkan? Karena di situ misalkan makanannya dihilangkan, jadi kan tidak ada departemen makanan, jadi tidak diperlukan yang namanya sendok, garpu, atau piring, atau gelas, itu tidak diperlukan lagi. Jadi ini yang disebut dengan terhindarkan. Ya. Sama dengan yang lainnya, misalkan kelontong atau obat. Kalau biaya terhindarkan itu apa? Berarti misalkan rak, ya, estalase untuk jual obat dan seterusnya itu tidak perlu kalau memang itu obat itu tidak ada dihilangkan, ya. Atau toko kelontong dihilangkan, ya, estalase tidak perlu karena memang di situ tidak ada, misalkan kayak gitu. Nah, kalau untuk departemen makanan ya contohnya itu tadi, ya, hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat untuk makanan ini hilang. Kalau makanan hilang, ya, jadi ini terhindarkan. Kemudian yang tidak terhindarkan ini, yang tidak terhindarkan untuk makanan, kelontong, obat 300, kelontong 500, dan obat 100, totalnya 900. Kalau yang tidak terhindarkan ini ndak ada pun itu tetap harus dibayar. Contohnya apa, Pak? Misalkan departemen tersebut atau perusahaan tersebut menyewa, nah, uang sewa satu ruko gitu ya. Nah, di dalam satu ruko tersebut kan ada departemen makanan, kelontong, sama obat. Walaupun hanya kelontong tok ya tetap bayarnya 900, obat saja ya tetap 900. Kalau ada makanan, kelontong, obat ya tetap 900. Kalau hanya kelontong dan obat ya tetap 900. Bagaimana pembagiannya? Ya pembagiannya disesuaikan dengan keuntungan yang didapat dari perusahaan tersebut, ya. Seberapa besar andilnya departemen misalkan makanan, kelontong, dan obat terhadap kontribusi keuntungan yang diperoleh. Nah, kalau rugi, Pak, yaitu resikonya. Nanti ada pembahasannya, sebaiknya ditiadakan atau ditambah, oke kan? Nah, totalnya adalah biayanya ya ini biaya
yaitu 1050 untuk makanan, kelontong adalah 1000, sedangkan obat 175. Maka jumlahnya adalah 2.225 rupiah. Untuk jumlah labanya masing-masing ternyata Departemen Makanan rugi, ya. Karena margin kontribusinya 1000, biaya tetapnya 1050, maka rugi 50. Nah, kelontong untung 200, di mana margin kontribusinya 1200 dikurangi 1000. Obat 200 dikurangi 175, maka 25 keuntungannya. Nah, di sini bisa dijumlah. Jumlahnya adalah 225 dikurangi 50, hasilnya 175. Nah, ini baru soal. Kemudian pernyataannya adalah sebaiknya Departemen Store meneruskan atau meninggalkan departemen yang rugi tersebut. Nah, yang rugi kan Departemen Makanan, lebih baik dihilangkan atau tidak. Nah, dari hasil penjualan yaitu 9.500 atau 9.500 boleh. Itu apabila meneruskan Departemen Makanan. Bisa lihat di sini. Ya. Ini 9.500 ini. Nah, kalau Departemen Makanan dihilangkan nanti tinggal ditambah aja 4.000 tambah 500. Jadi 4.500 dan seterusnya. Yang ini sebagai pengurangnya juga bisa, ya. Jadi ini nanti dihilangkan yang alternatif kedua. Kalau alternatif pertama ini semuanya sama. Bedanya adalah di alternatif kedua. Oke. Nah, pada alternatif kedua yaitu karena Departemen Makanan dihilangkan, ya, tadi Departemen Makanan itu hasil penjualannya kan 5 juta atau 5.000 kan, maka di sini sisanya tinggal 4.500.000. Kemudian untuk biaya variabelnya 7.100.000. Kemudian untuk alternatif kedua yaitu menyediakan Departemen Makanan tinggal 3.100.000 atau 3.100.000, di mana biayanya tadi hasil penjualannya adalah 4.000 untuk Departemen Makanan. Nih, biaya variabelnya, ya kan? Nah, kemudian biaya tetap terhindarkan, ya, biaya tetap terhindarkan, yaitu dengan meneruskan yaitu 1.325.000 rupiah. Sedangkan alternatif kedua meniadakan yaitu 575.000 rupiah, selisihnya adalah 750.000. Ini selisihnya itu inilah 750 yang diwarna ini, ya. Ini ketiga di total 1.325.000 rupiah. Kalau tanpa Departemen Makanan berarti tinggal 575.000 rupiah, ya kan? Nih. Kemudian perbedaannya ya sudah jelas 750.000. Jumlahnya adalah nih 8.425.000 rupiah. Sedangkan alternatif kedua yaitu 3.675.000. Di sini ada perbedaan besar 4.750.000. Nah, selanjutnya laba sebelum biaya tak terhindarkan diperhitungkan. Totalnya adalah 1.075.000 rupiah. Didapat dari mana? Hasil penjualan dikurangi biaya. Jumlah biaya baik variabel maupun tetap, yaitu 9.500.000 dikurangi 8.425.000. Hasilnya 1.075.000 rupiah. 1.075.000 rupiah. Kemudian untuk alternatif kedua meniadakan Departemen Makanan 4.500.000 dikurangi 3.675.000, ya. Maka di sini sisanya adalah 825.000 rupiah, ada selisih 250. Ini kata kuncinya, ya. 250 ini adalah kata kunci, ya. Sebenarnya di sini itu sudah terlihat nanti. Nah, biaya tetap tak terhindarkan. Nah, saya katakan tadi biaya tetap tak terhindarkan walaupun disewa 2 departemen, 3 departemen tetap biayanya adalah 900. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sebagai pengurang juga. 900 maka di sini adalah alternatif pertama meneruskan Departemen Makanan ternyata masih laba sebesar 175.000 rupiah. Sedangkan kalau ditiadakan Departemen Makanan itu dia akan rugi sebesar 75.000 rupiah. Artinya apa? Kesimpulannya,
Sebaiknya Departemen Store tetap mempertahankan Departemen Makanan karena dengan meniadakan Departemen Makanan mengakibatkan laba perusahaan berkurang sebesar 250.000 nih. Ya kan? Sebesar 250.000 nih hilang kalau biaya Departemen Makanan ditiadakan. Loh, kok bisa seperti itu, gimana Pak? Ini, kalau ini cara koreksi yang paling cepat itu seperti ini. Biaya yang tak terhindarkan, kontribusi yang dimiliki oleh Departemen Makanan itu adalah 300. Ya kan? Nah, sedangkan jumlah ruginya adalah 50. 300 dikurang 50 berapa? 250. Itu selesai. Kalau kita cari secara singkatnya. Tetapi kalau Departemen Makanan ini dipaksakan untuk dihilangkan, 300 ini akan dibagikan atau dibebankan kepada kelontong dan obat. Nah, sedangkan keuntungan yang dia dimiliki ini adalah 200 tambah 25. Jadi 225 dikurangi 300 berapa? Minus 75. Sama. Ini cara sederhananya ya, ya kan, sama. Tapi tidak boleh ya. Ini hanya buat koreksi aja. Ya, tetap kalau mau mengerjakan soal-soalnya harus sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, saya kira cukup sekian. Apabila ada teman-teman yang belum paham, belum bisa, silahkan hubungi saya ya untuk bertanya langsung. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.